Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan hidayah atau petunjuknya jualah sehingga kita dapat mempertahankan iman di dalam diri kita, dan dengan keimanan itulah kita dimudahkan untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Termasuk kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita hadir di majlis-majlis ilmu, majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diibaratkan oleh Nabi SAW seperti seseorang berada di taman surga yang ada di dunia. Kemudian para sahabat ketika itu bertanya, wa mar riyadul jannah, wahai Rasul, apakah yang dinamakan dengan riyadul jannah atau taman surga itu? Maka Nabi pun menjawab, halaqatul dzikri, yaitu adalah halaqah-halaqah zikir atau juga halaqah-halaqah ilmu. Jadi kita bisa berhadir di majlis ilmu, maka upayakanlah sedapat mungkin kita hadir, karena sesungguhnya dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas sirah nabawiyah yang dikarang oleh Ar-Rahiq Al-Makhtum, di mana hasil daripada kumpulan penelitian-penelitian beliau terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan sirah nabawiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam pendapat Muhammadiyah memang tidak ada perintah ataupun juga larangan untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana milad misalnya Muhammadiyah. Kalau hanya sekedar untuk mendengarkan tentang bagaimana sejarah yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini Majelis Tarjih tidak melarang tetapi juga tidak menyuruh, sepanjang tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jikalau memang peringatan tersebut adalah mengingatkan kita bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dipersilahkan. Tentu hal ini adalah bagian daripada untuk meneladani
Nabi SAW yang penuh dengan perjuangan di dalam mengemban amanah, menyebarkan ajaran Islam sampai ke tengah-tengah kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagian besar pendapat yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal ada juga pendapat yang menyatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat tanggal 9, tanggal 10 Rabiul Awal. Bahkan ada juga yang berpendapat Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau terkait dengan tahun dilahirkannya Nabi, jelas ada keterangan, yaitu adalah di tahun gajah atau Amul Fil, tahun gajah, di mana pada saat itu Raja Abrahah menyerang Ka'bah. Maka pada saat itu Nabi SAW dilahirkan oleh Aminah. Nah, kalau versi kita Siti Aminah, baik, buat tambah. Padahal Aminah, tidak ada tambahan Sitinya. Nah, kemudian terkait dengan hari dilahirkannya Nabi, memang betul hari Senin, Pak. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Hari Senin itu adalah yauma wulidtu, hari aku dilahirkannya Nabi. Jadi hari Senin Nabi SAW dilahirkan. Jadi kalau harinya betul. Kemudian tentang tahunnya itu juga ada keterangan sejarah. Tetapi kapan tanggalnya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tahun meninggalnya Nabi SAW. Itu tanggal 12, baik. 12 hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, maka dikonfirmasilah berdasarkan kepada ilmu hisab. Nah, jadi ilmu hisab ini kan bisa untuk menghitung tahun sebelumnya, Pak, tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata hari Senin atau juga pada saat penyerangan yang namanya Ka'bah ketika itu, dapat akhirnya tanggal itu terjadi adalah pada tanggal 9 Rabiul Awal, Pak. Nah, jadi yang tepat itu adalah tanggal 9 Rabiul Awal Nabi SAW itu dilahirkan. Nah, kalau wafatnya betul tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah dari keterangan berdasarkan ilmu hisab atau juga ilmu falak ini, maka dapat kita ambil kesimpulan yang paling kuat tentang kelahiran Nabi SAW, yaitu pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik, ulun akan jelaskan terkait dengan bagaimanakah kelahiran Nabi SAW. Nabi ini kan berasal dari keturunannya Ismail, Pak. Ismail itu adalah anak daripada Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan keturunan asli orang Arab, tetapi adalah Arab musta'ribah. Nah, musta'ribah yaitu adalah Arab itu ada 3 macam, Pak. Jadi ada Arab ba'idah, yaitu adalah Arab yang sudah punah, Pak. Bangsa Arab kuno yang tidak dapat diperoleh rincian yang memadai tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian Jadis dan lain sebagainya. Ini sudah punah, Pak. Karena apa? Pada saat itu
Allah mengazab mereka. Kaum Tsamud misalnya, habis sudah tidak ada lagi mereka. Kemudian yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashub. Nah, ini adalah Arab asli yang disebut dengan Arab Qahtaniyah. Kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, yaitu adalah Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian selanjutnya adalah, jadi kakek tertuanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dari negeri Irak, dari kota yang disebut dengan Ur di pantai barat sungai Furat. Penggalian dan penelitian arkeologi telah memberikan rincian luas tentang kota ini, tentang keluarga Ibrahim alaihi salam, dan tentang kondisi agama dan sosial di negeri tersebut. Diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu hijrah dari Sana'a, dan dari sana lalu beliau ke Palestina, lalu menjadikan sebagai basis dakwahnya yaitu adalah di Palestina. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri, dan beliau pernah juga datang ke Mesir atau juga Fir'aun ketika itu. Fir'aun Mesir pernah bermaksud jahat kepada istrinya Sarah. Kan dikisahkan, Pak, ketika Nabi Ibrahim itu membawa istrinya Sarah, maka pada saat itu ternyata ingin diperistri oleh penguasa ketika itu, yaitu Fir'aun. Nah, jadi dia ingin bermaksud jahat untuk menjadikan Sarah itu sebagai istrinya. Tetapi ternyata pada saat itu justru karena ketakutan, pada saat didekati ternyata pada saat itu tidak bisa, langsung kaku tangan, Pak. Pada saat hendak mendekati yang namanya Sarah ketika itu ternyata tidak mampu. Maka akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu tidak jadi. Nah, jadi pada saat Nabi Ibrahim itu khawatir jangan-jangan nanti Sarah ini akan dijadikan istri, maka pada saat itu mengakulah engkau sebagai adikku. Nah, ini satu-satunya kebohongan yang diperbolehkan pada saat itu. Jadi kita berdusta, misalnya ada seseorang mencari, ingin membunuh, lalu kita berdusta, maka kebohongan itu diperbolehkan, Pak. Atau misalnya ketika kita merasai makanan bini, Pak, sakanya kemasinan misalnya. Kayak apa jar bini rasa masakanku? Nah, nyaman aja, Pang. Cuma dikurangi, Pang, garamnya, uyahnya. Amun pian menyambat masin banar bisa isuk ada dimasakan lagi, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang namanya kebohongan itu dalam keadaan tertentu diperbolehkan. Nah, begitu juga pada saat Nabi Ibrahim menyuruh Sarah untuk berbohong pada saat itu, maka ini juga adalah untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah Ibrahim lalu pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa Ismail dan juga istrinya ke Mekah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membina kembali yang namanya Ka'bah. Padahal pada saat itu tidak ada yang namanya pohon-pohon. Pada saat itu Mekah dalam keadaan yang sangat tandus, Pak, yang sangat tandus. Kemudian pada saat itu pun juga ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya adalah Ibrahim datang untuk ketiga kalinya menemui anaknya Ismail
yang pada saat itu sedang membuat anak panah di bawah pohon besar dekat Zamzam. Jadi kita langsung kepada cerita di mana pada saat itu Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah kembali untuk mengunjungi anaknya Ismail. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW apabila menyebutkan nasabnya, maka nasab beliau sampai kepada Adnan. Para ahli nasab telah menjelaskan tentang hal itu. Cabang-cabang daripada suku-suku Muttar bercabang menjadi 2 cabang besar. Kemudian dari Abdul Manaf lahirlah 4 kelompok, yaitu adalah Abdus Syam, kemudian Naufal, kemudian juga Al-Muttalib dan juga Hashim. Nah, ini buyut daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi SAW. Jadi buyutnya Nabi ini terkenal, Pak. Mereka ini adalah pemegang daripada surat yang disebut dengan Ailaf. Ailaf itu semacam perjanjian. Pokoknya kemanapun buyut Nabi SAW ini berangkat, maka tidak ada kabilah manapun yang mengganggu, Pak. Jadi pokoknya ketika musim panas, maka mereka akan berangkat ke utara. Ketika musim dingin, maka mereka akan berangkat ke selatan. Apabila 4 kakek Nabi ini, 4 buyut Nabi SAW ini berangkat, maka tidak ada satu kabilah pun yang berani untuk merampok mereka. Coba-coba aja baik, hendak merampok mereka, maka pasti akan berhadapan dengan yang namanya bangsa Arab ketika itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah langsung kepada Nabi SAW dilahirkannya. Setelah peristiwa Gajah, orang-orang Yaman meminta bantuan kepada Persia dan mereka melawan Habasyah hingga mengusir mereka dari negeri itu dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 di bawah pimpinan Ma'at. Kemudian selanjutnya adalah jadikan kerajaan Syam. Ini masih suku-suku, Pak, menjelaskan tentang suku-suku yang ada di Arab. Agama-agama Nabi SAW dilahirkan, yaitu adalah pada hari Senin. Pada hari Senin, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun pertama dari peristiwa Gajah, dan 40 tahun setelah berlalu dari masa pemerintahan Raja Kisra Anushirwan. Ini bertepatan tanggal 20 atau 20 bulan April tahun 571 Masehi, Pak. Jadi kalau bulan Masehinya adalah bulan April, menurut penelitian yang dilakukan oleh ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunya Rasulullah ketika melahirkan Nabi SAW, keluar dari rahimku cahaya yang menerangi istana-istana Syam, kata ibunya, yaitu adalah Aminah. Diriwayatkan bahwa tanda-tanda kenabian terjadi ketika kelahiran, yaitu adalah runtuhnya 14 menara dari istana Kisra. Kemudian padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi.
dan runtuhnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya surut. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ketika ibunya melahirkan, ia mengirim utusan kepada kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kabar gembira tersebut, telah lahir cucunya. Maka Abdul Muthalib pun bergembira dan membawa cucunya masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, serta memilihkan nama untuk cucunya yang tidak biasa diberikan oleh orang-orang Arab ketika itu, Pak. Jadi nama Muhammad itu adalah nama yang terasa asing di kalangan bangsa Arab ketika itu. Kemudian lalu Abdul Muthalib pun menyunat Nabi SAW pada hari ke-7 setelah Nabi dilahirkan. Ini kebiasaan orang Arab, Pak. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita mungkin kada biasa setelah lahir anak langsung disunat. Tapi kalau misalnya ingin juga seperti itu silahkan. Tapi kalau misalnya kita tidak biasa ya tidak mesti. Jadi ada bagian-bagian yang itu adalah hukum yang tentunya bisa kita amalkan. Tetapi yang itu adalah bukan bagian daripada hukum, maka tentunya hal ini tidak menjadi hal yang wajib untuk kita amalkan, Pak. Misalnya salah satunya tadi menyunat anak di hari ke-7 kelahiran. Kita kada biasa loh, Pak. Aku napian menyunat anak di hari ke-7. Itu mungkin tidak biasa bagi kita untuk melakukan itu. Tapi bagi orang Arab itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi bagi mereka. Nah, jadi kalau misalnya tidak melaksanakan pada hari ke-7 kelahiran dengan menyunatnya, maka tidak mengapa. Yang penting kita akikahi, Pak. Nah, kalau akikah memang betul. Tudbahu yauma sabihi, dipotongkan padanya di hari ke-7. Watuh laku, kemudian digundul, watu sama, dan diberi nama. Jadi pada saat kita memotongkan kambing untuknya, maka pada saat itulah kita menyebutkan nama daripada anak yang ingin kita akikahi. Jadi diberi nama, kemudian digundul, kemudian juga dipotongkan padanya di hari ke-7. Maka itu yang paling afdol, Pak. Ketika mengakikahi anak itu adalah pada hari ke-7, Pak. Kalau hari 14, 21 itu hanya pendapat para ulama. Jadi mana di antara hari-hari yang kita disunahkan untuk mengakikahi anak, karena ini berkaitan dengan hukum, Pak, maka yaitu adalah di hari ke-7. Tapi para ulama berpendapat boleh pada hari ke-14 atau juga 21. Tapi sebagian besar para ahli hadis menyebutkan bahwa yang paling afdal itu adalah di hari yang ke-7. Kalau misalnya sampai besar pian belum diakikahi bagaimana? Maka sunnah itu berarti sudah gugur. Nah, sunnah itu sudah gugur berarti. Walaupun ada pendapat yang menyatakan silakan sampai dewasa. Nah, ini tentunya khilaf di kalangan para ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tanda-tanda kenabian itu sudah ada dari semenjak Nabi SAW dilahirkan. Bahkan orang yang pertama kali menyusui dari para ibu-ibu susuan itu adalah yaitu budak perempuan Abu Lahab. Nah, budak perempuan Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Nah, jadi ternyata justru orang yang nantinya menentang dakwah Nabi SAW, Abu Lahab, Pak, punya budak perempuan yang pertama kali menyusui Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebiasaan orang Arab yang menetap di kota untuk mencari ibu susuan memang untuk anak-anak mereka. Jadi kenapa orang-orang Arab itu kok mencari ibu susuan untuk anak-anak mereka? Karena memang agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di perkotaan. Jadi Nabi kan di perkotaan, keluarga Nabi tinggal. Maka untuk menghindarkan itu disusukanlah Nabi SAW dengan ibu susuan yang bernama Thuwaibah.
Nah, ini adalah untuk menghindari penyakit-penyakit perkotaan, supaya tubuh mereka juga semakin kuat, saraf-saraf mereka juga semakin menguat. Kemudian mereka juga bisa menguasai bahasa Arab dari semenjak buayan. Maka Abdul Muthalib pun mencari ibu susuan untuk Rasulullah. Jadi pada saat itu kakeknya Abdul Muthalib pun mencari ibu susuan. Kemudian menyusukan beliau kepada beberapa orang wanita dari Bani Sa'ad dan juga Bakar, yaitu adalah Halimah binti Abu Zuhaib dan suaminya yang bernama Harith bin Abdul Uzza yang berkunyah Abu Kabsyah. Nah, kemudian saudara-saudara sepersusuan Nabi SAW ada Abdullah bin Harith, kemudian Anisah binti Harith, Huzafah binti Harith. Ini adalah saudara-saudara sepersusuan Nabi SAW. Kemudian yang mengasuh Rasulullah SAW. Kemudian pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib juga diasuh oleh Bani Sa'ad bin Bakar. Maka ibunya Hamzah pernah menyusui Rasulullah SAW. Nah, jadi ibunya Hamzah juga adalah Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Kemudian selanjutnya pada saat Nabi SAW pada saat itu belum mendapatkan ibu susuan, Pak. Jadi dicari mana orang yang bisa menyusui Nabi SAW. Ibnu Ishaq berkata, Halimah bercerita bahwa ia keluar dari negerinya bersama suaminya dan anak laki-lakinya yang masih kecil yang ia susui, bersama para wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar mencari anak susuan. Nah, pada saat orang-orang lain sudah mendapatkan anak susuan, ternyata pada saat itu Halimah belum mendapatkannya, Pak. Jadi pada saat itu Halimah menjadi satu-satunya wanita yang belum mendapatkan anak susuan. Maka aku keluar dengan keledai betinaku itu. Sungguh ia telah menyiksa rombongan karena keterlambatannya, karena lemah dan kurusnya keledai tersebut. Nah, pada saat itu hingga kami sampai di Mekah mencari anak susuan, tidak ada seorang pun wanita di antara kami kecuali telah ditawarkan kepada Rasulullah, semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepadanya. Namun mereka menolaknya karena apa? Karena dikatakan kepada mereka bahwa ia yatim. Jadi semua orang menolak, Pak, untuk menyusui Nabi SAW. Karena apa? Karena tidak ada yang mau. Yang disusui ini adalah anak yatim. Nah, jadi luar biasa sedihnya Nabi SAW. Karena apa? Karena pada saat itu tidak ada yang mau menyusui Rasulullah. Jadi dari wanita-wanita yang berangkat untuk menawarkan sebagai ibu susuan, ternyata tidak ada yang mau untuk menyusui Rasulullah SAW di masa kecilnya. Hal itu karena kami mengharapkan kebaikan dari ayah si anak. Jadi mereka hanya berharap uang, Pak, berharap materi. Maka kami tidak menyukainya karena hal itu. Tidak tersisa seorang pun wanita yang datang bersamaku kecuali telah mengambil anak susuannya, kecuali aku, kata Halimah. Jadi pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau untuk menyusui Nabi SAW. Ketika kami bersiap untuk berangkat, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak suka kembali tanpa mengambil anak susuan. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Kemudian dia berkata, tidak apa-apa. Jadi suaminya berkata, tidak apa-apa jika engkau melakukannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan berkah bagi kita sekeluarga. Akhirnya dia pun mengambil Nabi SAW sebagai anak susuannya. Ternyata, Pak, pada saat diambilnya Nabi SAW sebagai anak susuan, kemudian suamiku pergi ke unta betina tua kami. Ternyata unta betina itu memiliki susu yang penuh. Wah, ini tidak pernah terjadi, Pak. Kemudian ia memerah darinya, minum, dan aku pun minum bersamanya hingga kami kenyang minum dan makan.
maka kami bermalam dengan malam terbaik. Suamiku berkata ketika pagi, ketahuilah demi Allah wahai Halimah, sungguh engkau telah mengambil jiwa yang diberkahi. Jadi dengan mengambil Nabi SAW sebagai anak susuan, ternyata itu justru membawa keberkahan bagi keluarga Halimah. Jadi luar biasa Halimah, walaupun Nabi SAW sebagai anak yatim, tetapi kata suaminya, mudah-mudahan ini akan membawa berkah bagi kita sekeluarga. Ternyata betul, dengan mengambil Nabi SAW sebagai anak susuan, ternyata itu justru membawa keberkahan bagi mereka sekeluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya Halimah khawatir kepadanya setelah peristiwa ini hingga mengembalikannya. Jadi setelah selesai masa penyusuan, lalu Halimah pun kembali kepada ibunya. Nah, kemudian maka ia berada di sisi ibunya hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa setia kepada kenangan suaminya yang telah tiada dan ingin mengunjungi kubur daripada suaminya di Yasrib. Maka keluarlah ia dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km, Pak. Bayangkan, Pak, 500 km, Pak. Dari sini kemana, Pak? Luar biasa. Dan itu ditempuh bukan dengan alat transportasi yang semudah kita saat ini tentunya. Nah, bersama Nabi SAW. Jadi pada saat itu Aminah pergi untuk mengunjungi kubur daripada suaminya. Nah, bersama dengan pembantunya itu adalah Ummu Aiman serta walinya Abdul Muthalib. Nah, ia tinggal selama sebulan, kemudian kembali. Dalam perjalanan kembali itu penyakit menimpanya di awal perjalanan. Maka akhirnya Aminah pun meninggal dunia di Abwa, yaitu adalah kota di antara Mekah dan Madinah. Nah, kemudian selanjutnya adalah dia pun diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib kembali bersamanya ke Mekah. Perasaan kasih sayang di hatinya meluap terhadap cucunya yang yatim, yang tertimpa musibah baru. Kemudian ia mengasihaninya dengan kasih sayang yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun dari anak-anaknya. Jadi betapa kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya Nabi SAW. Bahkan Ibnu Hisham berkata Abdul Muthalib biasa duduk di atas tikar di bawah naungan Ka'bah. Maka anak-anaknya duduk mengelilingi tikarnya hingga ia keluar kepada mereka. Tidak seorang pun dari anak-anaknya duduk di atasnya. Karena apa? Karena ingin menghormati Nabi SAW. Jadi dari semenjak kecil ini dimuliakan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muthalib berkata ketika melihat hal itu, biarkan anakku ini, demi Allah sesungguhnya ia memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian ia duduk bersamanya di atas tikarnya, mengusap punggungnya dengan tangannya dan senang dengan apa yang dilihatnya yang dilakukan oleh anak ini. Ketika berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal dunia di Makkah. Sebelum wafatnya ia menyerahkan pemeliharaan cucunya kepada pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib, yaitu adalah saudara kandung ayahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian begitu juga kasih sayang yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW. Bahkan Abu Thalib menjalankan hak-hak sebagaimana dia menjalankan kepada anaknya. Jadi hak anak saudaranya ini dia jalankan dengan sempurna, sebagaimana ia juga membersamai anak-anaknya sendiri, mendahulukan bahkan atas mereka dan memberikan kepadanya kehormatan dan penghargaan khusus. Ia terus menerus memberikan hal itu kepada Nabi SAW. Jadi luar biasa perhatian Abu Thalib kepada Nabi SAW. Kemudian Ibnu Asakir mengeluarkan riwayat
Ia berkata, aku datang ke Mekah ketika mereka dalam kekeringan. Quraisy berkata, wahai Abu Talib, lembah telah kekeringan dan keluarga telah kelaparan, maka marilah meminta hujan. Abu Talib keluar bersamanya seorang anak seperti matahari yang terhalang mendung. Terbuka darinya awan gelap, di sekelilingnya anak-anak kecil. Abu Talib mengambilnya dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Anak itu berlindung dengan jarinya, tidak ada gumpulan awan pun di langit. Maka awan datang dari sana sini, hujan terus deras, lembah kemudian meluap, dan orang-orang yang hadir maupun yang di padang pasir menjadi segar. Abu Talib mengisyaratkan hal ini ketika berkata, dan anak yang putih bersih meminta hujan pada awan dengan wajahnya, penolong anak-anak yatim, pelindung para janda. Ternyata akhirnya apa? Hujan pun diturunkan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun, nah pada saat itu Nabi pun mulai dibawa oleh Abu Talib untuk berdagang, Pak. Jadi dari semenjak kecil, Pak, Nabi SAW ini sudah dididik untuk berdagang. Maka dibawa oleh Abu Talib ke negeri Syam ketika itu. Ternyata sampai di Busra pada saat itu, yang dihitung dari Syam dan merupakan ibu kota Hauran, pada waktu itu merupakan ibu kota bagi negeri-negeri Arab yang di bawah kekuasaan Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan Bahira namanya. Dikenal dengan Bahira. Ketika rombongan singgah, ia keluar kepada mereka dan memuliakan mereka dengan jamuan. Sebelumnya ia tidak pernah keluar kepada mereka. Ia mengenali Rasulullah SAW. Jadi ternyata Bahira ini mengenali, Pak, ciri-ciri kenabian. Apa kata Bahira ketika memegang tangan anak ini? Ini adalah pemimpin dunia. Ini adalah diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Abu Talib berkata, apa yang membuatmu tahu hal itu, wahai Bahira? Kemudian Bahira berkata, sesungguhnya ketika kalian muncul dari bukit, tidak tersisa batu atau pohon, kecuali mereka semuanya sujud, Pak. Jadi dari jauh ternyata batu, pohon, semuanya sujud. Dan tidak ada yang sujud kecuali kepada Nabi. Aku mengenalinya dengan cap kenabian di bawah tulang rahang bahunya, seperti buah apel. Dan kami menemukannya dalam kitab kami. Ia meminta Abu Talib untuk mengembalikannya ke Mekah dan tidak membawanya ke negeri Syam, karena khawatir orang-orang Yahudi akan mengetahui hal tersebut. Nah, jadi ternyata di kitab yang namanya agama Nasrani itu sudah, Pak, dijelaskan. Kitab asli, kitab asli agama Nasrani itu sudah dijelaskan tentang tanda-tanda kenabian. Dan rahib ini, Bahira ini mengetahui, dan tanda-tanda itu ada pada Nabi SAW. Akhirnya meminta kepada Abu Talib untuk segera membawa pulang Nabi SAW. Jangan sampai ini ketahuan. Kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah para pembunuh para nabi, Pak, pembunuh para nabi, maka ini akan tentunya menjadi kekhawatiran, juga akan dibunuh khawatirnya. Maka itu Bahira meminta kepada Abu Talib untuk membawa pulang kembali Nabi SAW. Jadi pada saat itu Nabi SAW tidak jadi berangkat menuju Syam. Nah, Bapak Ibu sekalian ini dirahmati Allah, dari cerita ini mudah-mudahan kita betul-betul mengetahui bahwa kelahiran Nabi bukan hanya untuk dirayakan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan apa-apa yang sudah diwariskan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.